nama saya Ratu Petriwan Juanda. Saya dari jurusan Tasawuf Psikoterapi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saat ini saya akan membuat video sebagai salah satu tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Maqamat wal Ahwal. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari Maqamat dan Ahwal dalam pandangan beberapa sufi. Nah, kita akan membahas tentang Maqamat dulu ya. Maqamat sendiri itu secara etimologis itu berarti kedudukan, posisi atau tingkatan yang dimana akan dilalui oleh hambanya untuk menuju ke tingkatan yang paling atas, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maqamat sendiri itu ada banyak beberapa perbedaan menurut para sufi. Di antaranya ada Imam Al-Qalabazi dalam kitabnya yang berjudul At-Ta'aruf li Madhab At-Tasawuf. Beliau mengatakan bahwa maqamat itu ada 10 tingkatan. Yang pertama itu ada taubat, zuhud, sabar, al-faqr, tawadu, takwa, tawakal, ridho, mahabbah, dan ma'rifah. Nah, pendapat ini juga berbeda dari Imam Atusi yang mengatakan bahwa tingkatan maqamat itu sendiri ada 8. Yang pertama taubat, al-waro, zuhud, al-faqr, sabar, ridho, tawakal, dan ma'rifah. Nah, setiap maqamat itu punya tingkatan yang berbeda ya menurut para sufi atau menurut para alim ulama. Nah, kenapa bisa hal ini terjadi gitu? Karena yang namanya tingkatan maqamat sendiri itu adalah sesuatu yang dilalui melalui pengalaman spiritualitas. Nah, pengalaman spiritualitas orang itu berbeda-beda teman-teman, gak bisa semuanya disamakan. Contohnya di dalam relevansi kehidupan modern, contohnya kita bisa ambil contoh dari khusyuk ya. Yang namanya khusyuk itu kan setiap orang itu kan punya pengertian khusyuknya yang beda-beda, pengalaman khusyuknya yang berbeda-beda juga gitu. Kayak contohnya A mengatakan bahwa saya merasa khusyuk sholat ketika saya sholat di dalam ruangan masjid. Nah, kemudian ada pihak lain B yang mengatakan saya bisa khusyuk sholat ketika saya berada di ruangan yang ber-AC. Dan kemudian C, D, dan seterusnya memiliki pengalaman spiritualitas yang berbeda-beda, sehingga pendapatnya pun tidak bisa disamaratakan gitu ya. Nah, kemudian di ahwal. Nah, ahwal sendiri itu mendefinisikan sebagai kondisi jiwa. Ahwal merupakan kondisi jiwa atau psikis yang diperoleh dari seorang hamba melalui penyucian jiwanya. Nah, ahwal juga adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata yang dihasilkan dari usaha manusia. Nah, ahwal sendiri juga ada sedikit beberapa perbedaan pengertian menurut para sufi ya. Yang jelas di sini dijelaskan bahwa ahwal itu adalah kondisi jiwa manusia yang dimana dia dapatkan setelah dia melalui beberapa tingkatan maqamat itu. Kayak contohnya di dalam maqamat taubat, beberapa orang itu memiliki kondisi jiwa yang seperti contohnya dia akan merasa harus menjauhi yang namanya dosa, kemudian juga akan merasakan yang namanya sedih karena merasa banyak dosa gitu. Dan setiap kondisi jiwa orang tuh berbeda-beda gitu ya teman-teman. Nah, itu materi terkait maqamat dan ahwal dalam pandangan beberapa sufi. Dan intinya kalau bisa dikatakan relevansinya dalam kehidupan kita di dunia modern ini, tentu saja setiap pengalaman spiritual seseorang itu beda-beda teman-teman. Gak bisa kita samaratakan. Seperti tadi contohnya yang terkait khusyuk, kemudian bagaimana kondisi jiwa seseorang terhadap apa yang sudah dia laluinya gitu. Karena emang yang namanya kehidupan seseorang itu kan pasti berbeda-beda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.